Oke, semuanya selamat malam. Ya, besok memasuki hari Senin dan seperti biasa, Senin biasanya adalah identik dengan Monday manipulation ya. Tapi kita nggak tahu di sini apakah manipulation lagi terjadi besok atau enggak. Cuman yang jelas di sini kalau kita tarik garis ya, tarik garis yang tidak berguna ini, dia membentuk seperti rising wedge yang cukup besar, cukup jauh. Dan ya di sini aku benar-benar nggak ada FOMO sama sekali terhadap Bitcoin. Aku lebih FOMO kepada altcoin, dan altcoin semuanya sudah berterbangan dan kalian bisa melihat semua altcoin aku 45 altcoin yang di portofolio di plan sejak tahun 2022-2023 udah berterbangan semua. Sekarang hari ini mungkin udah kita bisa menikmati ya. Menikmati apa namanya? Profitnya, karena ya lumayan segar gitu ya. Bukan lumayan segar, sangat-sangat segar. Oke, jadi kita akan analisa waras untuk Bitcoin. Nah, jadi sekarang Bitcoin sebenarnya udah all time high guys ya. Nah, BTC udah sempat ke 70.000 di sini di spot di sekitar 69 sekian. Nah, anggaplah ini sebagai 70.000 dan ya ini udah all time high dan ini sebelum halving. Ini sebenarnya merupakan historical baru adalah Bitcoin berhasil memiliki harga tertinggi sebelum halving, dan ini memunculkan beberapa persepsi yang mungkin selama ini aku salah ya. No bull run before halving. Pertanyaannya adalah apakah dengan kejadian ini semua kita udah menganggap market sedang bull run? Sebenarnya nggak juga ya. Kalau aku sih sebenarnya nggak juga menganggap ini bull run, karena ya ini adalah kejadian yang cukup wajar karena ya kalau kita perhatikan dari historical, contoh kita ambil pick satu koin aja, Polkadot contohnya ya. Nah, untuk time frame yang lebih besar ya, di selama 2023 dia malah low guys, yang harusnya di 2023 ini dia membentuk accumulation pace gitu ya, harusnya dia tetap konstan, tapi banyak banget altcoin yang tiba-tiba membentuk low ya, membentuk new low kayak gitu. New low itu bukan berarti wah terjun jauh itu ya, tapi dia membentuk new low, artinya low yang di waktu kejadian FTX ya maksudnya, itu harusnya udah low karena Bitcoin low-nya di situ. Tapi altcoin itu lebih dibikin sengsara selama tahun 2023 dan baru naik itu di sekitar bulan Oktober sampai Desember, itu baru di-push lagi. Dan sebenarnya ini sebenarnya wajar-wajar aja kalau menurut aku ya, karena ini adalah siklus gitu. Siklus daripada reversal kayak gitu. Dan kalau misalkan bull run, misalnya bull run itu minimal ya. Koin itu udah setengah dari all time high dan berpotensi menuju all time high baru. Nah, itu dari historical yang ada. Tapi benar, historical nggak bisa dipakai lagi dia. Bitcoin menunjukkan historical yang cukup baru, tentu dengan bantuan beberapa hal, yaitu adalah ETF ya. ETF dengan bantuan institusi, BlackRock dan segala macam. Jadi money found-nya itu benar-benar mengalir deras ke dalam market. Itulah yang menyebabkan harga price action itu surge ya. Nah, jadi kalau misalkan nih kita menganggap kalau misalkan Bitcoin tidak mengalami bantuan dari BlackRock dan kawan-kawan, kemungkinan historicalnya akan sedikit sama gitu dengan yang tahun-tahun sebelumnya, dengan 2017, dengan 2013, 2017, 2021, itu kemungkinan bakal sama. Tapi kalau misalnya kalian bertanya, ini udah bull run belum bang? Sebenarnya kalau aku jawab, ini benar-benar belum bull run aja. Ini baru siklus pullback. Yang seharusnya siklus ini atau kenaikan ini pada altcoin ini terjadi waktu di 2023 harusnya ya. Tapi di 2023 kita mengalami sengsara karena BTC-nya chip chop, dan benar banget. 2022 2023 adalah bearish year terpanjang sepanjang sejarah kripto kayak gitu. Ya, jadi di sini ekspektasinya adalah kalau misalkan pun setelah ini ada up only gitu ya, tetap sejujurnya up only. Up only itu maksudnya kayak gini guys. Ya, directionnya atau targetnya itu benar-benar ke atas saja gitu, dan itu hal yang wajar up only. Tapi bukan berarti kita nggak punya koreksi gitu. Nah, contoh aja kejadian di 2021. Tapi wah, historical ini sebenarnya udah terlalu basi dan sering aku bahas gitu ya. Nah, aku takutnya kayak gini aja sih. Takutnya ada trap gitu. Bull run trap. Sebenarnya dibilang trap juga nggak trap ya. Cuman aku memikir waktu itu bull run itu udah cepat banget bearishnya waktu itu ya. Kenapa? Ya karena kalau kalian perhatikan ya, ini 2021 ini kurang make sense gitu. BTC dari 64.000 ke 28.000. Itu kan dikit lagi all time high ya. Harusnya
sekitar 5.000 lagi Bitcoin all time high, tapi all time high-nya terlalu cepat, kenaikannya terlalu cepat sehingga dibalancingkan. Nah, itu dia kejadian yang terjadi. Dan ya so far kalau kita melihat, kita memperhatikan dari semua koin yang udah mendekati bulan itu, contohnya tuh yang model-model kayak Ethereum gini ya. Ini udah bisa kita bilang sebagai Ethereum bull run gitu ya. BNB juga udah sampai di targetnya gitu ya, bull run gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ya BNB kalian, kalau koin-koin lain itu kayaknya yang big caps juga, contohnya kayak AGLD, XRP, DOT, kemudian yang lain-lainnya, Flow gitu kan. Ini tuh bener-bener honestly itu masih jauh banget gitu guys. Bener-bener masih jauh banget, yang artinya ya BTC segini, Ethereum segini, alt ini belum naik gitu. Jadi artinya kita masih punya kesempatan chasing atau menangkap pergerakan di altcoin kayak gitu ya. Nah, itu yang aku tangkap. Tapi ya tetap akan ada akan ada sedikit momentum, akan ada sedikit kegaduhan karena ini terlalu cepat. Dan aku berharapnya adalah BTC malah bisa membentuk cup and handle ya, CNH ya, cup and handle. Nah, kita coba lihat kalau bagaimana jika Bitcoin membentuk CNH atau cup and handle. Pasti skenarionya kemungkinan akan sedikit lebih berbeda dan lebih gurih untuk di tahun depan kayak gitu. Oke. Nah, ini adalah kenaikan. Ini adalah 2021 peak ya. And then kita melihat di sini kenaikan di 2024-2023 ini udah mencapai siklus yang luar biasa karena dia udah begitu naik luar biasa semenjak Oktober ya. September itu adalah dip terakhir, benar-benar last dipnya yang waktu altcoin new low semua ya. Dan kalau kita perhatikan di sini kemungkinan kalau misalkan skenario valid daripada IHNS ya, kita akan membentuk pola yang cukup cantik sekali untuk next year kayak gitu. Ya kemungkinan ya kita misalkan nih dikasih appointment gitu ya, dikasih jatah gitu ya, dikasih ya semacam apa ya. Nah, jadi targetnya ya kita bisa jauh gitu. Nah, meskipun aku untuk next bull run aku kurang yakin kalau BTC ke 200.000 ya, aku kurang yakin gitu. Tapi target aku adalah BTC itu harganya di atas 100.000, di bawah 150.000 dolar, yang artinya itu akan ada di kisaran sekitar 2 miliar rupiah per kepingnya kalau secara logika gitu ya, baik secara market cap daripada altcoin, total tree dan lain sebagainya. Dan so far kalau kita memperhatikan ini mungkin akan menjadi skenario yang menarik. Kenapa? Karena historical itu udah nggak sama lagi. Historical will never same anymore gitu. Jadi ya kalau kita based on historical terus, kita nggak punya data baru ya, tapi dengan adanya bull run dipercepat yang katanya gitu ya, kita punya data baru. Jadi bisa loh ternyata Bitcoin itu ATH sebelum halving, bisa loh ada bull run, ada alt season. Ini kita nggak sebut bull run, aku di sini menyebutnya alt season aja. Ada loh alt season sebelum halving kayak gitu ya. Nah, jadi kita udah punya bayangan, gambaran ini belum halving gitu. Portalnya belum terbuka, portal menuju orang-orang kaya ini belum terbuka dan masih sebulan lagi ya. Jadi halving itu masih di sekitar 38 hari lagi dan udah banyak banget yang menyiapkan pesta-pesta besar ya. Mungkin nanti di Binance kita lihat mereka akan mengadakan pesta gitu kan, pesta besar-besaran entah di negara mana yang specially menyambut halving ini gitu. Nah, terjadwal itu halving itu sekitar tanggal 17 April. Jadi ya lewat lebaran dikit dan juga lewat Paskah gitu ya. Nah, jadi ini adalah momentum yang cukup menarik karena ya big money ya, uang-uang besar itu akan mengucur dengan deras harusnya. Tapi dengan 38 hari ini apakah ada kesempatan untuk kita belanja? Aku sih masih yakin kita masih punya kesempatan belanja ya. Meskipun kita nggak belanja se-ekspektasi kita yang bakal di 50.000, bakal di 40.000, 30.000, karena itu totally invalid guys. Ya. Dan kalau kita melihat dari weekly ini RSI-nya benar-benar overbought, tapi dia tidak bear div kayak gitu ya. Sekali lagi ini tidak bear div ya, karena kenaikannya dibarengi dengan volume gitu ya. Nah, kecuali kenaikan yang tidak dibarengi dengan volume itu berarti benar-benar bear div gitu. Tapi kalau untuk weekly ini jelas dia tidak bear div. Dan kalau kita melihat dari dailynya kemungkinan sih kemarin aku lihat cek bear div ya. Karena di 4 jam juga kalau kita melihat itu udah ada triple. Nah,
Kalau untuk untuk 4 jam ini benar udah pasti ya. Ini udah jelas banget bear diff-nya. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini bear diff. Oke. Nah, jadi beberapa metode atau mekanisme yang kita pakai adalah buy every dip untuk saat ini. Nah, tapi kita nggak tahu apakah yang akan terjadi pada skenario atau siklus, karena aku benar-benar cukup trauma. Nggak trauma karena aku yang mengalami, karena ada beberapa temen yang mengalami ya profit hilang, profit loss waktu nggak di TP di bull run 2021 kemarin yang udah gila naiknya sampai 64.000, dan itu sebenarnya dikit lagi dihantam aja udah all time high juga ya, ditambah 5.000 lagi. Tapi kenapa dari 64.000 ke 28.000 baru dinaikin dari 28.000 ke 69.000, seperti sebuah skenario yang disengaja. Takutnya tuh kayak gitu guys. Jadi kita terlena masuk semua, dan aku tetap, sekali lagi aku sampaikan kepada teman-teman, aku masih punya sekitar 35% cash ya, 35% USDT ya. Pertanyaannya berapa itu equalsnya, ya lumayan lah pokoknya ya, dan itu masih cukup untuk membeli 0,5 atau 0,6 Bitcoin gitu. Nah, jadi so far kalau kita perhatikan ya, ini benar-benar aku waspada aja, karena sejauh ini kayak aku ngerasa sesuatu yang cukup berbeda gitu. Takutnya kejadian akan sama, meskipun dengan embel-embel historicalnya udah beda gitu ya. Nah, kita nggak tahu skenario dan drama apa lagi yang muncul di 2024 ya, tahun ini dan tahun depan, itu kita nggak tahu sama-sama. Kalau di tahun 2021 ya tentu Elon Musk ya penyebab utama sebenarnya ya. Tesla mendukung payment menggunakan Bitcoin, menggunakan Doge terbang, BTC terbang, and then tiba-tiba dia mengumumkan Tesla itu is not able again pay with Bitcoin gitu. Jadi itu merupakan bad news yang disengaja atau nggak disengaja aku nggak tahu ya. Itu konspirasi elit global semua. Yang jelas kita harus buka mata aja, peka aja, karena benar-benar marketnya udah sangat-sangat overheat. Dan di sini aku tidak menyarankan FOMO. Yang udah belanja di bawah ya silakan hold sampai sejauh mana yang kalian bisa. Yang merasa cukup silakan TP modalnya dan biarkan running profitnya. Yang merasa masih kurang ya silahkan mau ngapain kalian, terserah. Tapi yang jelas di sini aku tidak FOMO sama sekali. Aku cuma menunggu di mana titik balik reversal daripada Bitcoin itu sendiri, dan menantikan koreksi yang akan yang akan menetralkan. Di sini tujuan koreksi itu adalah menetralkan market, karena kalau nggak netral itu bahaya guys. Takutnya bantingannya itu keras ya. Karena kalau yang pemain baru itu nggak ngerasa satu hari candle itu minus itu 30%, 50% itu belum ngerasa. Ya, aku yang udah dari 2019 aku udah paham crash COVID itu gimana, crash waktu permainan bull run 2021 ini gimana, crash waktu bearish year itu gimana, crash waktu Luna scam itu gimana, crash waktu FTX rungkat itu gimana. Itu sebenarnya masih membayang-bayangi, bukan berarti aku takut dan trauma atau gimana, tapi yang jelas adalah satu, dalam keadaan running profit yang lumayan, yang udah 100% lebih dari total portofolio, itu kalau nggak di TP itu kan gila namanya sebenarnya. Cuman aku menjaga di situnya aja, oke? Kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Salam cuan ya, kita harus menikmati cuan kita yang sangat-sangat luar biasa yang diberi sebelum waktunya. Ya, aku mengatakan diberi sebelum waktunya karena waktunya sebenarnya belum. Tapi it's okay, nggak masalah. See you in the next video.